Halo saudara, apa kabar? Mana yang saudara pilih? Bahwa dalam keseharian kita ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Nah, untuk itu buat apa diubah? Terima saja, akui saja dan jalani hidup. Atau yang kedua, saudara, kita hanya kurang berusaha lebih keras lagi, berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengubah sesuatu. Bagi saya pribadi, saudara, saya mengakui memang ada hal-hal yang tidak bisa diubah dan itu ada. Tapi dalam hidup saya, yang saya jumpai, yang saya dengar, yang saya ketahui, banyak di antara kita yang lebih banyak segera menyerah sebelum dia berusaha lebih keras lagi. Segera berhenti sebelum dia berusaha lebih sungguh-sungguh lagi untuk mengubah sesuatu. Contohnya saya, di depan pastori ini, di pintu gerbang, kira-kira agak siang, jam-jam 11 sampai sore, jam 5, jam 6, itu tempat berkumpul ibu-ibu dan anak-anaknya. Mereka makan di situ, mereka beraktivitas di situ, duduk di tanah. Dan mereka mencari kutu, bercengkrama, dan lain sebagainya. Rame setiap hari, saudara. Nah, mereka tidak ada yang pakai masker. Sering saya kadang-kadang sambil jalan keluar atau menuju ke satu tempat, saya katakan pakai masker dong. Sulit sekali, sangat sulit. Bahkan kadang-kadang saya berpikir kayaknya nggak bisa diubah deh kebiasaan ini, karena di antara mereka pun ada yang berpikir bahwa virus ini, COVID-19 ini adalah penyakitnya orang kaya, penyakitnya orang yang sering berada di ruang AC dan seterusnya. Ya, oke lah, itu pendapatnya. Tapi saudara, kalau saya berusaha lebih sungguh-sungguh lagi mengedukasi mereka, mendekati mereka, menyediakan masker itu lebih rutin lagi, lebih sering lagi, saya berharap mereka bisa berubah. Nah, itu yang sering kali terjadi dalam mengajak orang untuk masuki satu keadaan baru. Memang kenyataannya ada orang-orang yang keras kepala. Bahkan bukan cuma keras, tapi kepalanya kosong, kepala angin yang sama sekali nggak bisa diajak bicara, diajak diskusi, diberitahu, dan lain sebagainya. Orang-orang yang betul kekeh serekeh dengan pendapatnya, dan itu menjadi batu sandungan dan persoalan yang serius. Tapi mungkin memang kita harus berusaha lebih keras lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk membawa sebanyak-banyaknya orang masuk dalam kebiasaan-kebiasaan baru, masuk dalam new normal. Karena firman Tuhan pun juga mengingatkan hal itu, untuk kita tidak segera mudah menyerah. Saudara perhatikan Matius 17 ayatnya yang ke-20. Dikatakan demikian. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara, ini adalah sebuah kata-kata yang menantang sekali dari Tuhan Yesus ya. Tapi salah satu makna yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah, dengan maksud kata beriman itu adalah, apakah kita segera putus asa? Apakah kita segera berhenti berusaha? Apakah kita segera menyerah dengan apa yang sedang kita lakukan? Beriman itu kan meyakini sesuatu. Ketika kita meyakini
akan berhasil, itu ada dorongan yang begitu besar dari dalam pikiran kita, dari dalam diri kita untuk membuat kita berbuat sesuatu. Ada ratusan ribuan kisah sukses dari orang-orang di sekitar kita, saudara, yang gagal berusaha lagi, gagal berusaha lagi, gagal berusaha lagi, try and error, tapi pada akhirnya berhasil. Tidak cuma puluhan, tidak cuma ratusan, bahkan ribuan kali mencoba. Saudara, dalam situasi new normal, pasti ada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Pasti ada orang-orang yang akan menentang dan tidak setuju. Pasti ada orang-orang yang tidak disenangkan dengan new normal ini. Nah, maka kita harus berusaha lebih keras lagi untuk menghadirkan kenormalan baru itu di dalam kehidupan kita. Jangan gampang menyerah. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, di acara Mas esok masih ada solusi.